Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Emeril Masuseno. Saya mahasiswi semester 2 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, Kediri. Pada video kali ini, saya ingin sharing sedikit materi mengenai uang dan lembaga keuangan. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu uang. Uang merupakan benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Definisi uang di sini dibagi menjadi dua, menurut hukum dan juga menurut fungsi. Definisi uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Selanjutnya, definisi uang menurut fungsi yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan, serta untuk pembayaran hutang maupun piutang. Selanjutnya ada fungsi uang dalam perekonomian. Ada 4. Yang pertama, uang sebagai alat tukar, maksudnya alat tukar barang atau jasa. Yang kedua, uang sebagai alat satuan nilai. Dikarenakan uang dapat menunjukkan nilai dari suatu barang atau jasa yang sedang diperjualbelikan. Nomor 3, ada uang sebagai penyimpan kekayaan nilai. Uang tidak hanya dapat digunakan untuk transaksi pada saat ini saja, namun uang juga bisa digunakan pada transaksi di masa yang akan mendatang, sehingga kita perlu menyimpan uang untuk transaksi di masa yang akan datang. Nomor 4, ada uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Dengan adanya uang, proses tukar-menukar barang atau jual-beli menjadi lancar, sehingga perdagangan meningkat. Dengan meningkatnya perdagangan, tentunya kegiatan ekonomi kita akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada jenis uang. Di sini jenis uang dibedakan menjadi 3. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya, berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, dan juga berdasarkan nilainya. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya ada 2, yaitu dari uang logam dan juga uang kertas. Selanjutnya jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, ada uang kartal dan juga uang giral. Apa sih uang kartal itu? Uang kartal yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan juga uang kertas. Biasanya dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada uang giral. Apa sih uang giral itu? Uang giral yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek biliet, giro, atau perintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Selanjutnya jenis uang berdasarkan nilainya. Ada uang penuh atau full-bodied money, ada juga uang tanda atau token money. Uang penuh dikatakan uang penuh jika nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Semisal uang tersebut terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Selanjutnya ada uang tanda atau token money. Yang dimaksud uang tanda ialah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Contohnya, untuk membuat uang 1.000, pemerintah mengeluarkan biaya hanya 750. Nah, itu disebut dengan uang tanda. Lanjut, syarat-syarat uang ada 8. Yang pertama, harus diterima secara umum. Yang kedua,
memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Yang ketiga, bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama atau durability. Yang keempat, kualitasnya cenderung sama, uniformity. Yang kelima, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keenam, tidak mudah dipalsukan atau scarcity. Yang ketujuh, harus mudah dibawa atau portable dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai atau divisibility. Yang kedelapan, memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu atau stability of value. Selanjutnya ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan yaitu lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Fungsi utama lembaga keuangan ialah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang modal atau pemakai dana, dan pihak yang memiliki dana atau pemilik dana. Lembaga keuangan di sini ada 3, yaitu lembaga keuangan depository, lembaga keuangan non-depository, dan juga bank. Lembaga keuangan depository menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, atau deposito, seperti halnya bank. Selanjutnya, lembaga keuangan non-depository atau lembaga keuangan bukan bank. Kegiatannya menarik dana masyarakat dengan menawarkan kontrak-kontrak untuk memproteksi atau menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, dan lain-lain. Selanjutnya ada bank. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, fungsi lembaga keuangan ada 4. Yang pertama, melancarkan pertukaran produk atau barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Selanjutnya, menghimpun dana dari sektor rumah tangga masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman. Selanjutnya, memberi jaminan. Yang dimaksud di sini jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan. Yang terakhir ada menciptakan dan memberikan likuiditas. Hal ini terjadi karena keuangan mampu memberikan keyakinan pada nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu kapanpun dibutuhkan atau waktu jatuh tempo. Bisa diambil kesimpulan bahwa dalam suatu sistem perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan adalah menjalankan fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi adalah menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor-sektor real dalam upaya pengembangan usaha masyarakat. Selanjutnya ada lembaga keuangan informal. Lembaga keuangan informal atau lembaga keuangan bukan bank, yaitu individu atau kelompok yang menyediakan jasa modal atau keuangan kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa berlandaskan hukum. Tujuan lembaga keuangan informal yang pertama, mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal. Yang kedua, membantu permodalan perusahaan, terutama para pengusaha kecil. Contoh lembaga keuangan informal di Indonesia. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Contohnya, Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada pasar uang, yaitu tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung maupun melalui perantara. Contoh, transaksi sertifikat deposito dan surat berharga pasar uang. Yang ketiga ada pegadaian, yaitu sebuah individu atau lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang pada masyarakat
dengan jaminan benda milik masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang. Contohnya PT Pegadaian. Selanjutnya, yang nomor 4, ada koperasi simpan pinjam, yaitu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman. Contohnya KUD atau Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa. Nomor 5 ada perusahaan modal ventura, yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Contohnya perusahaan startup. Nomor 6, ada perusahaan sewa guna usaha, yaitu perusahaan atau perorangan yang menggunakan bahan modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan atau laser. Contohnya PT PCA Finance. Nomor 7 ada perusahaan asuransi, yaitu lembaga yang menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi seseorang atau nasabahnya dari berbagai macam resiko kerugian dengan cara membayar premi secara teratur. Contohnya PT Asuransi Sinarmas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.